Anak-anak, kita akan melanjutkan materi teks tanggapan kritis pertemuan yang kedua. Pada bagian ini, kita akan belajar untuk menyimpulkan tentang isi dari teks tanggapan yang kita simak. Sebelum kita melangkah ke sana, kita ingat-ingat lagi pengertian dari teks tanggapan itu apa. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan melengkapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni petunjukan. Berikutnya, ciri umum teks tanggapan atau teks tanggapan kritis adalah 1. Bertujuan mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. 2. Mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. 3. Penyampaian efektif, artinya tidak bertele-tele. 4. Bagian resum atau ringkasan disusun secara kronologi atau berurutan. Mari kita lihat ciri-ciri khusus teks tanggapan kritis. Ciri-ciri khusus teks tanggapan kritis adalah merupakan fenomena dan fakta. Apa itu fenomena? Fenomena berarti terkait yang sedang terjadi atau yang jadi topik pembicaraan. Jadi semacam yang baru terkenal atau trending yang saat itu sedang menjadi topik sebuah pembicaraan. Yang kedua, berupa fakta. Berupa fakta berarti berdasarkan bukti atau kenyataan atau fakta yang ada. Berikutnya adalah fungsi teks tanggapan yang cukup penting di kehidupan masyarakat. Untuk apa ya teks tanggapan itu? Teks tanggapan kritis berguna untuk memberi masukan yang membangun, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan atau diselesaikan dengan lebih efektif. Berikutnya, teks tanggapan berguna sebagai sarana apresiasi. Kita dapat mengetahui penilaian atau pengamatan atas suatu hal dengan jelas dan detail. Berikutnya, teks tanggapan kritis berfungsi untuk memberi saran dengan terarah, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks tanggapan kritis dapat menjadi wadah atau sarana untuk berdialog. Kita ke poin berikutnya. Nah, struktur teks tanggapan kritis itu ada 3. Dalam teks tanggapan kritis terdapat 3 struktur, yakni evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Mari kita simak pembahasannya di bawah ini. 1. Evaluasi. Evaluasi terdapat pada bagian awal teks tanggapan kritis. Pada bagian ini, pengkritisi memberi pernyataan umum tentang apa yang akan dikritisi. Melalui bagian ini, pembaca jadi tahu fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Poin kedua adalah deskripsi teks. Deskripsi teks ialah inti pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisi. Opini ini nantinya diperkuat dengan penjabaran fakta-fakta berupa informasi atau data. Poin berikutnya atau terakhir adalah penegasan ulang. Pada bagian ini, ada penegasan ulang yang isinya menyampaikan simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Terkadang penulis juga bisa memberikan solusi berupa saran. Nah, anak-anak, berikutnya bagaimana cara kita membuat simpulan? Yang pertama adalah membaca paragraf dengan seksama. Jika kita akan menyimpulkan teks tanggapan, sebaiknya kita mengerti isi teks tersebut terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membaca keseluruhan teks, dengan seksama dan dengan cermat.
Poin berikutnya, menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. Yang ketiga adalah membuat simpulan. Setelah menentukan inti paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah simpulan yang benar. Untuk membuat suatu simpulan yang baik dan dapat dimengerti, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, hal-hal apa saja? Mari kita simak. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Simpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. 2. Simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. 3. Simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan menyimak sebuah video. Video ini nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran berikutnya, untuk tugas pembelajaran berikutnya. Silakan kalian simak baik-baik. Kalian mulai analisis simpulan dari video yang akan kita simak. Mereka menyebutnya Hallyu atau gelombang Korea. Gelombang yang membawa produk budaya dan hiburan dari Korea Selatan ke puncak ketenaran itu kini telah menyapu dunia. Awal 2020 ini kita juga menyaksikan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, film berbahasa non-Inggris menang Piala Oscar kategori film terbaik. Dan film itu ialah Parasite dari Korea Selatan. Bagaimana bisa negara yang dulu seperti Indonesia, sempat dijajah Jepang, dan terkena krisis 97-98, kini menjadi pemain utama industri hiburan dunia? Ini Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan. Tahun 2017, untuk kado pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, dia menghadiahkan video pesan dari Choi Min-ho, Personal Shiny, dan album EXO. Kalau Moon jadi Presiden Korea Selatan di tahun 60-an sampai 80-an, rasanya sulit membayangkan Moon kasih hadiah semacam itu. Pada dekade tersebut, Korea Selatan dikuasai rezim militer otoriter yang mengandalkan industri berat seperti otomotif, kimia, dan elektronik. Sementara itu, bisnis budaya dan hiburan sangat dibatasi hingga akhirnya tumbuh setelah keran kebebasan sipil mulai dibuka sejak awal 90-an. Di era kebebasan sipil, pemerintah Korea Selatan mengambil 3 kebijakan penting yang memudahkan bisnis hiburan dan budaya berkembang, yakni pelonggaran sensor, pengurangan pembatasan perjalanan, dan keinginan untuk mendiversifikasi ekonomi. Laporan Dewan Penasehat Sains dan Teknologi Korea Selatan yang bilang pendapatan film Jurassic Park setara pemasukan ekspor 1,5 juta mobil Hyundai juga menandai peralihan fokus pemerintah ke industri budaya dan hiburan. Tidak heran bila usaha memasarkan musik, drama, dan film Korea ke pasar internasional bisa dilihat akarnya di dekade 90-an. Grup Seo Taiji and Boys yang didaulat sebagai pionir grup musik pop Korea Selatan meluncurkan single perdananya I Know yang digandrungi anak muda pada 1992. Pada 1997, drama Korea What Is Love All About mulai tayang di televisi Cina, CCTV. 2 tahun kemudian, film layar lebar Shiri rilis di bioskop dan ditonton 5,8 juta orang di Korea Selatan, pecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Titanic. 3 raksasa perusahaan hiburan di Korea Selatan, SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment pun didirikan pada akhir dekade 90-an. 3 perusahaan inilah yang kemudian melahirkan artis ternama seperti Girls' Generation, EXO, Big Bang, Blackpink, sampai Twice.
Memasuki dekade 2000-an, industri hiburan dan budaya Korea Selatan semakin mendunia. Winter Sonata laris manis di Asia dan Timur Tengah. Bahkan di Indonesia, drama seri ini ditayangkan ulang beberapa kali. Pada 2012, Gangnam Style dari Psy jadi video pertama yang diputar lebih dari 1 miliar kali di YouTube. 6 tahun kemudian, BTS jadi artis Korea Selatan pertama yang mencapai peringkat 1 Billboard Artist 100. Dan untuk pertama kalinya, grup perempuan Korea tampil di Coachella, Blackpink. Apa sih yang membuat drama dan musik Korea begitu sukses di kancah global? Ada berbagai pendapat mengenai itu, yang bisa dirangkum menjadi 6 hal. Pertama, film dan drama Korea menawarkan sinematografi yang bagus. Kedua, faktor dukungan pemerintah Korea Selatan. Ketiga, media sosial. Sebagai contoh, BTS jadi grup musik yang engagement-nya paling tinggi di Twitter 3 tahun lalu. Keempat, faktor harmoni musik dalam K-pop yang punya daya tarik lewat paduan koreografi dan lagu yang catchy. Artis K-pop juga telah melalui latihan keras bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi bintang. Kelima, drama dan film Korea Selatan tidak banyak menampilkan adegan kekerasan atau telanjang. Faktor terakhir, produk hiburan Korea Selatan menonjolkan nilai-nilai keluarga dan cukup sensitif terhadap budaya dan agama negara lain. Misalnya, mereka punya panduan yang menyarankan agar program Korea tak ditayangkan di jam-jam ibadah sholat. Gelombang ketenaran drama dan musik ini pun perlahan menarik orang-orang datang ke Korea Selatan. Para fans misalnya, rela merogoh kocek untuk paket tur liburan supaya bisa nonton konser, membeli album fisik dan merchandise para idolanya sambil plesir ke lokasi syuting film favorit. Dan merasakan jadi orang Korea dengan memakai baju tradisional hanbok, belanja di pasar kota, dan menikmati kuliner setempat. Tidak heran bila sejak tahun 2000, angka wisatawan ke Korea Selatan terus menanjak. Selain itu, imbas ketenaran drama dan musik juga bikin ekspor kosmetik Korea Selatan melejit. Yang semula 0,37 miliar dolar Amerika Serikat pada 2009 menjadi 5,32 miliar dolar Amerika Serikat 10 tahun kemudian. Per Desember 2018, hampir 90 juta orang telah tercatat sebagai anggota klub penggemar Hallyu di seluruh dunia. Jumlah ini diperkirakan naik jadi 100 juta pada 2020 melihat pertumbuhan pesat penggemar sejak 2016. Cerita dan angka di atas menunjukkan bahwa dengan racikan yang tepat, budaya dan hiburan bisa jadi sumber ekonomi penting suatu negara. Dan Korea Selatan sejauh ini adalah negara yang andal dalam meraciknya. Nah, anak-anak, itu tadi yang kita lihat tentang budaya Korea yang masuk ke Indonesia. Tugas kalian adalah, silakan kalian pikirkan untuk simpulannya dari teks tersebut. Sebelum di pertemuan berikutnya, kita akan menganalisis lebih lanjut. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat ya, terus jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan berkati.